wabarakatuh. Halo teman-teman Semana, akhirnya kita bisa berjumpa lagi nih bersama MPK Semana. Nah, kali ini kita bersama dengan wajah-wajah yang baru dan pastinya dengan konten yang baru juga dong. Dan bukan MPK namanya kalau tidak menghadirkan konten yang inovatif, kreatif, dan inspiratif untuk teman-teman semua. Saya Hanifatur Rahman dan rekan saya Dan saya Asti Goviana Zara Wijaya yang akan menemani pada momen yang istimewa ini ya. Ini adalah segmen terbaru yang ada di MPK Semana, yaitu Telur MPK, Tell Your Experience with MPK to get a better lesson. Jadi Telur MPK sendiri adalah konten yang berupa podcast dan bintang tamunya adalah Ketua Organisasi di SMA Negeri 1 Aji Barang yang sudah purna pada tahun sekarang. Nah, harapannya dari ketua lama berbagi pengalaman dapat menjadikan inovasi dan evaluasi bagi ketua organisasi yang sedang menjabat sekarang ya. Nah, untuk memulai episode pertama dari Telur MPK ini, kita sudah kedatangan tamu yang super spesial. Nah, beliau adalah Mbak Salsalutna Dewi atau yang akrab disapa Mbak Una, yaitu Ketua MPK periode 2021-2022. Saya Salsalutna Dewi, benar biasa dipanggil Una. Saya sendiri sekarang kelas 12 MIPA 1 dan dulu di MPK menjabat sebagai wakil ketua di MPK periode 2020-2021 dan juga sebagai ketua MPK di periode 21-22 gitu. Gimana Mbak Una? Alhamdulillah baik. Hanif baik. Alhamdulillah. Asti baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kita langsung mulai ke pertanyaan saja gimana? Oke, siap. Boleh sih. Jadi pertanyaan yang pertama nih Mbak, kesan pertama saat tahu kalau Mbak Una terpilih sebagai ketua MPK periode 2021-2022 itu gimana Mbak? Apakah pada saat itu Mbak Una pernah merasa terbebani gitu? Oke. Sebenarnya itu tuh apa ya? Ada cerita di balik itu semua. Jadi waktu itu tuh dari panitia tiba-tiba telepon tuh sama semuanya, sama yang apa namanya? Calon MPK. Terus tiba-tiba aku itu mau pergi keluar. Terus ya udah ditelepon, yang lain tuh ikut Zoom kayak gitu sampai ganti baju pakai OSIS dan lain, dan aku tetap santai aja gitu di dalam mobil cuma ngeliatin aja. Terus tiba-tiba di situ ternyata pengumuman jabatan ya kan Nif. Terus abis itu sebelumnya itu juga ada drama, di prank dulu tuh aku jadi ketua komisi pengawasan. Terus abis itu ya udah, habis itu nggak di prank. Terus habis itu pengumuman yang benar aku jadi ketua MPK periode 21-22. Terus Hanif kan tadi tanya terbebani nggak sih? Sebenarnya enggak ya, soalnya kan kalau misalnya aku sebelumnya niat mau menjabat, otomatis aku udah tahu nih pasti beban jadi ketua itu benar-benar tanggung jawabnya gede banget. Jadi aku udah mikirin maksimal sih, alhamdulillah, jadi nggak merasa terbebani gitu. Selanjutnya, apakah Mbak Una itu ada motivasi untuk menjadi ketua MPK? Terus prinsip apa sih yang Mbak Una pegang selama menjabat sebagai ketua MPK? Oke, buat motivasi sendiri itu kalau aku simple ya, karena pengen kayak nyoba hal baru, nyoba nantang diri aku. Sebenarnya aku bisa nggak sih? Sebenarnya aku tuh kuat nggak sih buat ngadepin jabatan ini gitu. Nah ternyata alhamdulillahnya lancar semuanya. Terus buat apa tadi? Motivasi sama apa ya? Prinsip. Iya, prinsip Mbak Una selama menjabat sebagai ketua. Oke, kalau prinsip menurut aku kayak ketua itu nggak bakal ada ketua, dan ketua itu nggak bakal jalan kalau nggak ada anggota-anggotanya gitu. Jadi prinsip aku ya aku bisa kayak sama-sama anggota, kerjasama bareng anggota, belajar bareng anggota buat jadiin MPK ini jadi lebih baik gitu dari periode sebelumnya. Terus juga aku pengen ngasih ke anggota bahwa kamu ada di MPK nih, kamu itu nggak segampang itu, jadi kamu jangan sampai main-main di MPK, tanggung jawab kamu tuh besar banget gitu sih kalau dari aku. Keren banget ya teman-teman. Bisa. Lanjut Mbak. Oke. Hal apa sih yang bisa dilakukan agar bisa menjadi ketua yang baik dan adil untuk anggota-anggotanya Mbak? Oke, buat ketua yang baik, otomatis setiap ketua punya kayak cara mereka masing-masing gitu ya kan. Nah kalau aku sendiri sih jujur kalau misalnya jadi ketua yang baik, tahu tugas dari ketua itu apa, diri, terus juga bisa kayak
survive, terus bisa kenal guru, warga Semana, terus sama yang paling penting itu ketua itu tuh bisa apa ya, selalu nggak ngilangin gitu kekasan yang MPK punya, kayak black team kayak gitu, sama keketatan di MPK gitu sih. Adil gitu. Oh, kalau misalnya ketua yang adil itu aku biasanya kayak koordinasi sih sama ketua komisi, karena kan mereka yang memegang semua tanggung jawab ya sama anggota-anggotaku gitu. Jadi aku biasanya koordinasi, ngebilangin ketua komisi aku itu juga biar mereka tuh bagi tugasnya itu rata gitu, meskipun ada yang mungkin kayak kelebihannya di ini, tapi mereka tuh harus bisa kayak bagi tugas itu secara adil gitu sih, biar semuanya itu bisa belajar aja gitu. Jadi saling melengkapi gitu ya. Iya, harus dong. Terus selanjutnya bagaimana cara Mbak Una memperhatikan setiap komisinya dalam menjalankan program kerja? Oke, buat memperhatikan komisi, otomatis kayak aku setiap hari kayak selalu mikirin MPK sih, karena kayak mungkin biasanya kan ada penjagaan gerbang kayak gitu, jadi aku emang selalu merhatiin sih. Terus juga biasanya aku tanya-tanya tuh ke ketua komisi, gimana kabar komisi kalian, ada konten atau enggak, proker apa aja nih yang mau dilakuin gitu. Terus biasanya mereka juga koordinasi ke aku, jadinya aku tahu apa yang mereka lakuin dan yang bakal mereka lakuin gitu sih. Jadi komunikasi utama gitu. Nah, komunikasi utama. Terus hal apa sih Mbak yang belum sempat terlaksana pada masa jabatan Mbak Una waktu itu? Bentar, aku mikir dulu. Hal-hal kayak alhamdulillahnya insya Allah udah semua sih. Cuma kayak mungkin beberapa kayak ada kemarin tuh di proker ada razia gabungan bareng OSIS sama DA, itu aku belum terlaksana. Terus apalagi ya Nif? Kayak mungkin kayak kebanyakan konten-konten gitu sih, konten-konten yang udah ada ide sebelumnya, tapi di masa jabatan aku belum terlaksana gitu. Mungkin PR nih buat teman-teman di periode ini, jadi kontennya dilaksanain gitu. Nanti kabar-kabar aja ke aku apa aja gitu sih. Nah selanjutnya Mbak Una, kan di MPK itu pasti anggotanya terdiri dari banyak karakter dan karakternya itu berbeda-beda. Bagaimana sih cara Mbak Una bisa merangkul semua anggota dengan watak yang berbeda-beda itu? Oke. Emang bener sih, kayak setiap anggota tuh punya sifat sikap yang beda-beda. Jadi susah banget buat kayak harus ngertiin semua anggotanya. Buat ngerangkul otomatis kayak aku harus tahu dulu nih karakter anggota aku nih gimana. Kalau misalnya aku ngobrol kayak gini, nyambung gak sih sama dia? Kalau misalnya aku ngasih pendapat kayak gini, dia mau menerima gak sih gitu sih. Jadi kayak ngobrol aja kecil-kecilan, kayak tahu aja kondisi dia, karakter dia gimana. Jadi kayak sama-sama tahu, sama-sama bisa komunikasi aja baik sih kalau kayak gitu sih menurut aku. Pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Menurut Mbak Una, mana yang lebih penting ketika sedang dibutuhkan di kegiatan organisasi namun harus meninggalkan kegiatan pembelajaran, atau tetap mengutamakan pembelajaran dan meninggalkan kegiatan organisasi tersebut? Oke. Tapi jujur kalau MPK sendiri tuh emang kayak jarang gitu kan, kayak keluar dari pelajaran. Paling kalau misalnya kayak gitu aku coba cari tahu dulu sebenarnya itu tuh mana sih yang lebih penting, mana sih yang harus aku duluin dulu, terus mana sih yang sekiranya emang waktunya paling mepet kayak gitu. Kalau misalnya di MPK nih bener-bener lagi butuhin aku banget, terus di pelajaran sekolah aku bisa ngebut nantinya, bisa kekejar gitu, paling aku ke MPK dulu. Tapi kalau sekiranya emang di sekolah, di pembelajaran itu ada ulangan atau ada hal-hal yang penting, otomatis aku lebih mentingin sekolah dulu, nanti yang MPK aku bisa serahin ke wakil ketua aku sih, kayak gitu. Nah mungkin dari teman-teman Semana juga penasaran nih, apa sih tips dari Mbak Una supaya bisa membagi waktu antara belajar dan organisasi? Oke. Buat bagi waktu, setiap orang punya cara mereka beda-beda gitu. Kalau aku sendiri, aku biasanya bikin to-do list kayak gitu, tugas-tugas sekolah yang harus aku lakuin, tugas-tugas MPK yang harus aku lakuin. Biasanya kayak aku ngelis jam segini sampai jam segini tuh di MPK
harus ngapain gitu. Terus jam segini sampai jam segini ada kegiatan apa gitu. Kayak gitu sih. Soalnya kayak biasanya aku tuh jujur aku orangnya pelupa gitu kan. Jadi harus kayak to do list aja gitu. Harus di apa ya biar aku ingat. Sama satu tips lagi kalau sekiranya emang kayak tugas itu penting, jangan sampai ditunda-tunda sih. Karena kalau misalnya ditunda-tunda nanti yang susah malahan kita sendiri. Ya nggak sih? Berarti Mbak Una orangnya disiplin banget ya. Ya terbilang nggak begitu sih, cuma ya oke lah gitu. Oke, selanjutnya nih Mbak. Bagaimana caranya Mbak Una agar tetap bisa profesional dalam menjalankan tugas organisasi? Aku tanya dulu, apa profesionalnya tuh dalam hal apa nih? Soalnya tuh kayak jadi ketua emang benar-benar sepenting itu ada karakter atau sifat profesional. Ya kayak profesional, kayak nggak membawa mood ke organisasi kayak gitu. Makanya ibaratnya dia tetap netral dimanapun dan kapanpun pada saat di organisasi gitu. Oke, kalau kayak gitu otomatis emang benar setiap ketua itu yang paling utama itu harus selalunya profesional. Mungkin karena mood dan lain-lain. Kalau aku sendiri kayak misalnya mood nih, aku kayak lebih apa ya, harus nyelesain aku sendiri dulu gitu. Aku diemin diri aku tenangin dulu. Nanti kalau sekiranya aku udah nyaman, udah tenang kayak gitu, aku bisa lagi tuh balik ke MPK. Tapi kalau sekiranya aku emang lagi amburadul, acak-adul kayak gitu, aku nggak berani sih buat ke MPK gitu. Profesional otomatis dari diri dia itu harus bisa profesional karena kalau misalnya dia pilihannya udah jadi ketua, otomatis dia tanggung jawabnya emang harus profesional di MPK gitu aja sih. Terus mood kita tuh suasana hati kita itu kan sering banget cepet berubah ya Mbak. Terus bagaimana sih cara Mbak Una untuk mengendalikan mood itu supaya tidak sampai ke organisasi? Oke, yang kayak tadi aku baru bilang sih. Tapi aku alhamdulillahnya tipe orang yang sekiranya nggak begitu moodian gitu. Jadi alhamdulillahnya nggak kayak gitu. Jadi nggak pernah alhamdulillahnya buat mood aku tuh dibawa ke organisasi kayak gitu. Kalau misalnya aku lagi nggak mood, aku lagi bete, aku tenangin diri dulu, aku diemin diri dulu, sabarin dulu, baru aku balik lagi ke MPK gitu. Jadi tipsnya kayak benar-benar otaknya jernih dulu gitu ya Mbak, biar bertindak apa-apa itu nggak gerasa gitu. Nggak gegabah sih gitu. Jadi ditenangin dulu. Terus pertanyaan selanjutnya Mbak, tanggapan Mbak Una jika ada seseorang yang selalu merasa dirinya benar dan masih mementingkan diri sendiri dibanding kepentingan bersama, terutama dalam organisasi. Orang yang kayak gitu tuh emang selalunya ada sih di setiap periode organisasi kayak gitu. Nah, cara aku biasanya karena emang sifat orang itu susah banget ya buat diubah. Kayak persentase buat ngubah sifat orang tuh benar-benar sekecil itu. Jadi aku paling bisanya buat ngademin dia, buat nenangin dia, buat ngebilangin dia baik-baik. Kalau misalnya aku udah tahu karakter dia gimana, otomatis aku mandan bisa kayak apa ya? Kayak ngebilangin kayak kamu harusnya kayak gini loh. Kalau misalnya dia kayak gitu, otomatis dia bisa nerima sih kalau kayak gitu, kalau dibilangin baik-baik. Yang penting kita benar-benar harus tahu karakter dia gimana. Soalnya kalau misalnya kita ngomong panjang kali lebar tapi itu nggak sesuai karakter dia, kayak nihil aja gitu, nggak bakal berubah dianya, nggak bakal sadar. Kayak gitu sih. Nah, untuk lanjutin kasus yang tadi, bagaimana sih tips supaya masing-masing orang itu bisa menurunkan egonya masing-masing? Jujur kalau kayak gitu tuh cara orang-orang beda-beda ya buat nurunin ego mereka masing-masing. Cuma cara aku balik lagi, kalau misalnya ego otomatis ke diri sendiri kan, otomatis itu harus sadar kalau misalnya aku egois nih gitu. Otomatis kalau misalnya aku sadar aku egois, aku harus nurunin karena itu sikap yang gak baik banget kalau misalnya ada di suatu organisasi gitu. Tapi kalau sekiranya emang kita lihat anak itu masih egois, otomatis kita harus bisa bantu dia buat gak egois, kayak ngomongin dia pelan-pelan kayak gitu sih. Soalnya kalau misalnya cuma dari diri sendiri tapi diri sendiri kita gak kayak ngerasa kita egois kayak gitu, bakal susah. Jadi harus ada orang lain yang ikut andil dalam masalah itu gitu.
Nah, terus pertanyaan selanjutnya, Mbak. Kesulitan apa sih yang pernah dihadapi sama Mbak Una selama jabatan kemarin, dan tips dari Mbak Una untuk cara mengatasinya? Ini berarti yang paling susah kan? Oke, yang paling susah menurut aku kayak harus ngertiin anggota sih. Harus ngatur anggota. Karena emang balik lagi, setiap anggota punya sifat, sikap mereka masing-masing yang beda-beda. Jadi aku bener-bener harus ngelompokin, nih anak tuh karakternya kayak gini, ini anak satu karakternya kayak gini gitu. Jadi aku bener-bener harus ngertiin mereka, aku juga harus sabar sama karakter mereka karena ya otomatis kalau misalnya emang anaknya rada susah, otomatis agak nguras energi kita juga kan. Jadi ya sabarin aja aku, terus paling ngebaikin mereka, nasehatin mereka, gitu aja sih. Ya nggak sih, kayak ngatur anggota tuh lumayan susah menurut aku. Terus kayak yang ada di pikiran kita belum tentu sama gitu ya, Mbak. Betul. Jadi kayak benar-benar hal komunikasi itu penting banget, biar kita tahu apa yang dia mau dan dia juga bisa ngerti kita. apa yang kita maksud gitu. Nah, Mbak Una kan udah banyak memberi tips nih ke teman-teman Semana. Sekarang, apa sih pandangan dan harapan Mbak Una untuk periode sekarang? Pandangan, oke. Menurut aku MPK sekarang jauh lebih baik sih dari periode aku, kayak dari pengawasannya, dari kontennya dan lain-lain ada cukup peningkatan. Mungkin kayak sekiranya kayak kesalahan di periode aku, semoga gak terulang lagi di periode kalian. Terus yang sekiranya emang belum ada di periode aku, semoga di periode kalian tuh diadain gitu. Sama buat harapan ya, buat harapannya otomatis bisa jauh lebih baik dari periodeku. Terus teman-teman MPK juga bisa lebih paham tentang tugas-tugasnya, paham kalau misalnya dia itu ada di MPK, jadi nggak boleh semain-main itu gitu, harus tanggung jawab. Terus apa ya yang baik-baik aja sih, bisa saling ngerangkul, bisa solidnya itu bisa tetap terjaga, kebersamaannya tetap terjaga, semoga nggak ada masalah intern maupun ekstern di MPK. Terus yang paling penting itu jangan sampai kayak kekhasannya MPK yang dari dulu kita udah bangun tiba-tiba hilang gitu, jangan sampai. Jadi paling itu sih dari aku. Tetap semangat kalian, masih lama loh, ini baru awal ya. Jangan sampai kayak pikiran kalian, aduh terbebani banget ya MPK, jangan sampai kayak gitu. Pertanyaan terakhir nih, Mbak, bagaimana sih kriteria untuk menjadi dinas ketua MPK di periode selanjutnya menurut Mbak Una? Aduh, kok tanya aku kayak gitu ya? Soalnya kayak gitu emang cukup berat sih, karena ya ketua cuma satu gitu di MPK. Kriteria, otomatis kayak dia tahu seluk-beluk MPK itu kayak gimana. Terus dia tahu juga tugas apa sih yang bakal dia lakuin gitu di MPK. Terus yang paling penting bisa ngerangkul anggota, bisa ngertiin anggota, bisa jadi ketua yang baik, yang benar, yang tanggung jawab juga, terus nggak egois juga. Kayak ya lebih ke tahu aja sih MPK, tahu aja harus dia memposisikan diri dia kalau misalnya di MPK, kalau misalnya di luar MPK gitu. Kalau misalnya cuma di MPK aku nih ketua gitu, tapi kalau misalnya di luar MPK dia masih kayak nunjukin kayak sifat jeleknya dia gitu, kayak enggak banget gitu. Karena kan pandangan orang lain ke ketua itu ke MPK kan dari ketuanya gitu. Jadi ketua itu pasti jadi covernya MPK. Jadi ketua itu harus benar-benar seperfect dan seprofesional itu sih menurut aku. Jadi gitu ketua MPK. Nanti ini siapa yang mau jadi ketua MPK? Ada yang mau? Gitu sih paling. Semangat yang mau jadi ketua. Gitu. Untuk pertanyaannya alhamdulillah udah ya, Mbak. Oh udah, alhamdulillah. Jadi intinya itu ya kita dari info dari Mbak Una, kita harus tetap profesional ya, Mbak. Terus komunikasi juga penting banget. Terus kita juga ego harus menurunkan gitu, dari diri sendiri, bukan dari paksaan orang lain, agar periode MPK-nya itu, masa jabatannya itu lancar sampai akhir. Iya, betul.
Terima kasih Mbak Una udah sempat Iya, betul, terima kasih. meluangkan waktunya. Oke, Apa? ini udah. Atau ada yang mau kesan-kesan atau apa disampaikan gitu? Paling aku mau ngasih pesan ya. Buat teman-teman nih MPK periode 22-23 ya, berarti tetap semangat, kalian tuh masih jauh gitu buat MPK, jadi harus tetap semangat. Buktiin kalau kalian tuh emang yang terbaik yang dari panitia kemarin pilih. Terus inget, ini benar-benar kemarin kan aku udah purna nih, pas aku purna jujur sekangen itu ke MPK. Aku kemarin bilang ke teman-teman panitia yang lain kayak, aduh kangen banget ke MPK gitu. Padahal waktu reor itu aku benar-benar kayak, aduh aku udah capek banget di MPK gitu. Tapi setelah semuanya udah kayak lepas, jadi kayak aduh kayak ada yang hilang nih, kayak serius sih aku kangen. Jadi kalian kalau misalnya masih di MPK, manfaatin itu sebaik-baiknya, karena benar-benar itu tuh pelajaran yang paling berharga, pelajaran yang paling menurut aku paling kayak berkesan sih di hidup aku, salah satunya itu gitu. Tetap semangat kalian. Udah. Terima kasih banyak Oke. untuk teman-teman semana yang udah nonton podcast kita kali ini. Baru tamu kita yang super spesial, Mbak Una. Tunggu untuk episode telur selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.